Semoga tidak ada halangan yang melintang. Kepada saudara-saudara saya yang mencintai Sanatana Dharma dan yang dicintai oleh Yang Widi, kembali lagi kita belajar membaca tentang Kekawin Aji Palayon. Izinkanlah saya menyampaikan Om Swastiastu. Beberapa lalu kita sudah sampai di bagian pertama. Kalau dari sisi Dharma Gitanya adalah disebut dengan tembang atau pupuh pertama, yaitu Sronje yang jumlahnya 59. Dan karena kita ini adalah sisya, kita tidak menggunakan pendekatan Dharma Gita, tetapi kita membaca saja. Itu hal yang paling mudah, dan membaca lebih awal lebih baik jika diterapkan. Jika tidak, ya sekurang-kurangnya sudah ada orang yang amuter tutur finahi, demikian sastra yang menyebutkannya. Baik, saudara-saudara sekalian, mari kita menjadi murid lagi membaca untuk menambah pengetahuan kita, untuk meningkatkan pemahaman kita tentang misteri kematian. Jadi kematian itu dianggapnya misteri, padahal kematian itu hal biasa, suatu proses alami. Jadi yang pernah lahir dan kemudian hidup, dan dia akan mati. Itu adalah proses alami. Kemarin kita sampai di bagian pertama, tembang atau pupuh Sronje. Tentunya kalau disampaikan ketika ada upacara pengabenan oleh orang-orang yang memang suaranya merdu dan memang seni di dalam Dharma Gita. Orang-orang demikian sangat sedikit. Orang kebanyakan seperti saya ini adalah sebagai orang yang belajar hanya bisa dengan membaca. Tapi mungkin ini yang paling mudah dan paling bisa dilakukan oleh sebagian besar kalangan. Jika dia pergina, mungkin dia akan kidung dengan indahnya, sehingga bisa membuat orang meneteskan air mata. Kesedihan dimanipulasi sehingga orang lain ikut sedih. Tapi dengan membaca amat berbeda. Setiap pendengar akan memberikan representasinya masing-masing. Apakah dia mendekatinya dengan sisi atau sudut pandang yang lain atau tidak. Sebagaimana Brahma kita pernah ketahui di dalam Dharma Sastra disebutkan berkepala 5. Kemudian satu kepalanya diceritakan di sana konon dicabut oleh Siwa sehingga tinggal 4. Maka sudut pandang kita menyeluruh dari semua sisi. Harusnya demikian. Tetapi tentu kita tidak semuanya bisa memahami apa yang digambarkan Brahma berkepala 4. Mungkin kita mempunyai cara pandang tersendiri, ya mungkin menggunakan salah satu kepala. Ya tidak masalah, itu sah-sah saja. Mari kita mulai dengan membaca kembali. Kita akan ulangi syair yang ke-20 kemarin, yang ini adalah merupakan tafsirnya, bukan kidungnya.
Sang Atma ingin bercakap-cakap kepada tamu, kerabat, dan keluarga yang ditinggalkan. Itulah yang membuat ia resah, karena hasratnya tidak terpenuhi. Demikian kita tutup membaca yang baru lalu. Kita akan lanjutkan sekarang tembang pertama dari syair 21 sampai syair 30. Kita mulai dengan syair 21 terus diikuti, dan saya tidak sebut syairnya lagi, kecuali nanti pada syair penutupan. Baik, saudara-saudara yang dikasihi, yang widi, mari kita membaca perlahan-lahan. Karena kita sisya, kita adalah orang yang belajar. Dan semoga Sadguru selalu memberikan karunia-Nya sehingga apa yang kita baca bermanfaat untuk semua. Bukan untuk saya saja, juga bukan untuk saudara-saudara saja, untuk siapa saja yang mau mendengarkan. Kita mulai. Ada orang kurus kering, dialah yang dirasuki oleh Sang Atma. Sekarang orang itu tidak sadarkan diri, kaki tangannya gemetar. Orang yang kerasukan itu lalu berkata lembut kepada tamu dan keluarganya, "Wahai Tuan yang baik kepada diriku, dengarkanlah kata-kataku, orang yang nista. Aku ini adalah Atma yang tiada teman, ingin bercakap-cakap dengan Tuhan semuanya. Maafkan perkataanku sekarang. Namun bila salah, jangan salah paham. Teramat susahnya aku kini untuk mendapat sarana penghubung agar aku dapat berbicara di hadapan tuan-tuan kerabatku sekalian. Sebab di sekeliling orang ada cahaya yang amat terang, itulah yang menolak diriku jika aku mendekat kepada Tuhan. Saat tuan-tuan tidur, serta bila ada orang yang berbau sangat harum, itulah sarana penghubung yang utama, agar Tuhan dapat bertemu denganku. Tetapi jangan terlalu cepat percaya kepada banyaknya mimpi dan kata-kata teks suci. Hanya yang benar sajalah yang diikuti. Jika ada hal yang salah, jangan disimpan. Adapun teks-teks suci itu ibarat wantilan. Beragam manusia ada di sana. Ada yang pandai dan ada yang bodoh. Ada orang mulia dan ada orang yang nista. Selamanya akan menemui kesengsaraan jika selalu menuruti kata-kata orang yang bodoh. Sebabnya pertimbangkanlah dengan baik-baik. Jangan selalu ikut-ikutan. Ikut-ikutan di sini sering kita dengar yang disebut dengan atiru-tiru. Kalau ada pinandita, ikut-ikutan jadi pinandita. Karena kebetulan dia bintal, dia menjadi pinandita atiru-tiru, mungkin seperti itu. Kemudian juga kita lihat fenomena sulingih yang sekarang kita lihat. Begitu banyaknya
pensiunan profesor, pensiunan pejabat tinggi, kemudian mereka duduk menjadi suling. Tetapi mereka lupa bahwa Yang Widi telah memberikan satu saja tugas kepada kita di bumi ini untuk dilakukan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya setelah tugas itu selesai, maka selayaknya sudah masuk wanaprastha, mempersiapkan diri untuk menjadi sannyas. Bukankah demikian kata sastra? Saya yang ke-30 seperti ini. Kerabatku Tuhan sekalian, tidak akan aku lupakan kasih sayangmu. Semoga Tuhan mendapat tempat, harta kekayaan, makanan, dan kesejahteraan. Sebelum saya tutup, saya sedikit sampaikan bahwa kekawin Aji Pelayon ini sudah saya katakan tadi dari 6 pupuh atau 6 tembang. Mungkin juga boleh disebut dengan bagian. Agar mudah kita sebut saja dengan bagian sekelompok syair. Bagian pertama ada 59 syair. Kalau dikidungkan maka pupuhnya adalah seronja. Bagian kedua hanya 8 syair dan tembangnya adalah Sadula Wikridita. Ini orang-orang yang sekolah tinggi Hindu pasti paham. Kemudian bagian yang ketiga 66 syair, kembali lagi seronja. Bagian keempat kidungnya adalah Malini, hanya 18 syair. Kemudian kembali pada kidung Sadalu Wikridita, agak panjang jadi lidah kita agak sulit membacanya, yaitu hanya 7 syair. Dan yang terakhir bagian ke-6 tembangnya adalah Basanti Tilaka yang jumlahnya 21 syair. Jadi kalau keseluruhan daripada kekawin Aji Pelayon ini berjumlah 172 syair. Baik, saudara sekalian yang dikasihi Yang Widi, bacaan kita tutup sampai di sini. Dan jika masih ada waktu, kita akan lanjutkan di waktu-waktu yang akan datang. Dan Abigena Mastu, kita sudah bisa membaca 10 syair dan saya sampaikan puja Paramasanti. Om Santi Santi Santihi Om.